Terkait kebakaran yang terjadi di kilang minyak Pertamina RU6 Balongan, Indramayu, Jawa Barat, Saudara, jurnalis kami dari Kompas TV, Fadlianto Sugiono, sempat mengabadikan visual pada dini hari tadi pada saat kebakaran di dua titik di kilang minyak PT Pertamina di Balongan, Indramayu ini, dan hingga saat ini masih diupayakan untuk dipadamkan oleh puluhan personel dari tim pemadam kebakaran. Dan saudara, kita lihat bahwa memang kejadian ini sempat juga direkam oleh warga dari jarak 5 km. Sementara jurnalis kami membagikan visual dari jarak 1 km, memang itu yang diizinkan oleh pihak keamanan. Kilang minyak milik Pertamina RU6 Balongan di Indramayu, Jawa Barat ini meledak dan terbakar pada Senin dini hari, tepatnya pada pukul 00:45 waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini, puluhan mobil pemadam kebakaran berjibaku untuk memadamkan kobaran api dan ruas jalan antara Indramayu dan Cirebon juga ditutup karena peristiwa ini. Artinya ini informasi bagi Anda yang beraktivitas melalui jalur batasan atau melintasi hingga dari Cirebon ke Indramayu itu dilarang ataupun ditutup, begitu pun sebaliknya. Sementara ini adalah visual ataupun gambar terbaru dari jurnalis Kompas TV di permukiman warga, dan ini adalah real time, saudara, yang lokasinya tidak jauh dari kilang yang terbakar. Ini yang terbakar pada pukul 00:45 waktu Indonesia Barat. Ini memiliki jarak sekitar 1 km dari kilang yang terbakar. Kita bisa tersambung kembali dengan jurnalis Kompas TV Fadlianto Sugiono yang saat ini tengah merekam secara real time begitu kondisi rumah warga yang terdampak ledakan dari kilang minyak PT Pertamina di Balongan, Indramayu ini. Fadli? Ya. Fadli, tadi Anda berada di masjid yang memang kacanya pecah akibat ledakan. Saat ini Anda berada di rumah warga, begitu. Bisa digambarkan bagaimana ledakan ini berdampak terhadap rumah warga, Fadli? Ya, selain merusak kaca-kaca pecah di salah satu masjid yang ada di Sukaurip ini, ternyata ledakan yang terjadi pada dini hari tadi merusak sejumlah rumah warga yang tidak jauh dari PT Pertamina Balongan Indramayu yang terjadi kebakaran Senin dini hari. Kondisinya tidak begitu parah karena radiusnya lumayan jauh, namun membuat dengan adanya getaran yang terjadi pada dini hari tadi membuat warga sempat panik dan mencoba mengungsi ke pemukiman warga yang lain. Ini salah satunya Ibu. Bu, bisa namanya siapa, Bu? Nama saya, Fadli ini, Pak. Bu, bisa diceritakan Ibu, ini kenapa nih Bu rumahnya rusak ini? Ya, itu anak betaran dari kilang minyak. Itu jam 1. Jam 1 kan lagi pada tidur, terus ini pada keluar, pada berhamburan. Terus apa aja nih Bu yang rumah Ibu yang mengalami kerusakan? Itu tadi atap, terus yang digantung-gantung itu pada jatuh, terus sebelah sana tuh pada retak. Pada retak ya Bu ya. Itu kalau untuk yang di dalam rumah nggak ada luka atau gimana? Nggak ada. Nggak ada ya. Langsung keluar ke gelar mendalam. Jadi pada saat terjadi ledakan pada mengungsi semua ya. Iya. Oke, itu pemirsa dari wawancara yang kami lakukan dengan pemilik rumah yang terdampak akibat ledakan yang terjadi pada Senin dini hari tadi. Demikian. Fadli, ini kalau saya lihat yang Anda rekam saat ini merupakan minimarket, begitu seperti itu ya. Tadi Anda sempat memperlihatkan bahwa ada bagian atap yang rusak begitu. Bisa Anda jelaskan lagi lebih detail melalui rekaman secara real time yang Anda bagikan kepada pemirsa Kompas TV? Seperti apa? Kerusakan apa? Lebih detailnya lagi, Fadli. Ya, akibat ledakan yang terjadi pada pukul 1 dini hari tadi mengakibatkan pada dinding rumah ruko yang ada di Jalan Sukaurip mengalami retak-retak pada bagian dinding dan bagian
plafon rumah yang ada di dalam ruko ini juga pada ambrol, dan sebagian jualan atau lapak yang sempat tergantung pada berjatuhan pada saat terjadinya getaran. Begitu, demikian. Fadli, tadi ada sempat menyebutkan bahwa lokasi permukiman warga, masjid, dan juga minimarket ini jauh begitu radiusnya dari tempat kilang minyak yang terbakar. Bisa Anda jelaskan berapa kilometer jauhnya radius perumahan warga ini dari kilang minyak yang terbakar, Fadli? Ya, kalau salah satu ruko dan salah satu ruko ini dan satu masjid yang tadi kita sempat kunjungi, bahwa radius kurang lebih 1 kilometer dari PT Pertamina Balongan Indramayu yang terjadi kebakaran yang hingga kini masih terjadi kobaran api, masih di dalam penanganan oleh petugas Pertamina. Dan ini seperti inilah yang rumah bangunan, dan ini plafonnya juga masih ada di lokasi, belum dibenahi oleh pemilik rumahnya. Warga juga berharap adanya penanganan atau ganti rugi dari atas kejadian yang menimpa PT Pertamina dan mengakibatkan rusaknya atap dan bangunan rumah dan masjid yang ada di Sukaurip ini. Demikian. Fadli, ada 2 lokasi pengungsian yang telah disiagakan dan sudah ada ratusan pengungsi begitu. Namun apabila saya lihat dari visual yang Anda bagikan, tadi masih ada warga yang berada di jalan begitu. Juga tadi ada petugas di masjid dan juga ada pemilik rumah yang masih berada di rumahnya. Artinya belum banyak atau seperti apa bisa Anda jelaskan warga yang mengungsi begitu? Siapa saja warga yang mengungsi dan apakah banyak juga warga yang tetap bertahan di rumah mereka begitu, Fadli? Informasi yang kami dapat bahwa sebagian warga yang mengungsi di lokasi pengungsian baik yang disiapkan oleh PT Pertamina maupun oleh pemerintah Kabupaten Indramayu adalah warga yang rumahnya sangat dekat dengan PT Pertamina dengan radius 300 hingga 500 meter. Sehingga warga dari kampung tersebut yang masih satu desa dengan Sukaurip ini terpaksa diungsikan oleh petugas ke tempat-tempat yang lebih aman. Sementara untuk warga yang masih bertahan karena kondisi lokasi atau rumah mereka masih jauh dari lokasi terjadinya kebakaran, yakni radius 1 kilometer bahkan lebih. Demikian. Berarti di tempat saat Anda melaporkan dan membagikan video secara real time saat ini begitu, di jarak 1 kilometer ataupun radius 1 kilometer dari kilang minyak yang terbakar, tidak ada ataupun belum ada warga yang mengungsi, Fadli? Kalau informasi yang tadi saya dapat bahwa untuk karena kekhawatiran dan ketakutan mereka akan terjadinya ledakan susulan, maka sebagian warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman, yakni ke keluarganya atau kerabatnya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian. Bisa Anda gambarkan, Fadli, apabila dari jarak 300 hingga 500 meter dari kilang minyak warga mengungsi, begitu tadi juga ada kepanikan warga. Apabila di tempat Anda melaporkan saat ini, sebetulnya Anda bisa gambarkan bagaimana tanggapan ataupun bagaimana respon dari warga melihat ledakan dan juga kebakaran yang terjadi di kilang minyak di Balongan Indramayu ini, Fadli? Ya, kalau dari komentar atau keterangan dari warga bahwa mereka ada merasa ketakutan pada saat terjadinya ledakan saat sebelum terjadi kebakaran di PT Pertamina. Karena pada saat Senin dini hari tadi ledakan terjadi 2 kali, padahal tidak terjadi hujan lebat atau
pada saat hujan. Karena keterangan dari warga di sini justru tidak ada hujan, tidak ada angin, namun mereka kaget dengan terjadinya ada ledakan bahkan sampai 2 kali terjadi. Yang pertama, mereka atau warga sekitar di radius 1 kilometer ini menganggap bahwa itu petir. Namun pada saat keluar dari rumah, ternyata di luar tidak terjadi hujan. Sehingga pada saat itu warga berhamburan untuk mengungsi karena terjadi ledakan kedua tersebut. Baik, terima kasih Fadli. Nanti kami menghubungi Anda kembali.